Hai semuanya, perkenalkan nama saya Sarah Fesyurun Trianti Pardede dengan NIM 057. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang estetika film Korea. Kalau dengar kata film Korea, mungkin sebagian orang langsung kepikiran drama yang emosional, plot twist yang bikin stres, atau visual yang keren banget. Bahkan, kadang ada film Korea yang awalnya lucu, tiba-tiba berubah menjadi sad atau malah menjadi thriller. Nah, ternyata itu bukan kebetulan tahu. Film Korea memang punya ciri khas estetik yang kuat banget. Mulai dari visual, cara bercerita, sampai ke karakter-karakternya. Dan semua itu dipengaruhi juga sama budaya, sejarah, serta kondisi sosial masyarakat Korea sendiri. Makanya, di video ini, saya bakal membahas apa aja ciri khas estetika film Korea, pengaruh budaya dan sejarahnya, teknik penyutradaraannya, dan tujuan estetikanya, serta bagaimana respon penonton lokal dan global terhadap film Korea. Oke, langsung aja kita ke pembahasannya. Yang pertama, ciri khas estetika film Korea. Visual film Korea. Hal pertama yang paling gampang dikenali dari film Korea itu jelas visualnya. Menurut saya pribadi, film Korea itu detail banget soal tampilan gambar. Mereka benar-benar memperhatikan warna pencahayaan, komposisi, bahkan benda kecil di background. Makanya banyak film Korea yang walaupun scene-nya sederhana, tapi terasa estetik dan sinematik. Kalau kita lihat film thriller Korea kayak Old Boy, atau serial Squid Game, biasanya mereka pakai warna dingin, gelap, kadang neon, terus pencahayaannya kontras banget. Tujuannya supaya penonton langsung ngerasa tegang atau nggak nyaman. Sedangkan di drama romantis atau slice of life, mereka sering lebih pakai warna hangat atau pencahayaan lembut supaya suasananya terasa nyaman dan emosional. Nah, yang menarik lagi, komposisi visual dari film Korea sering punya makna tersembunyi. Contohnya, di Parasite karya Bong Joon-ho. Di film itu, penggunaan tangga dan posisi rumah dipakai buat nunjukin perbedaan kelas sosial. Keluarga kaya tinggal di tempat tinggi dan luas, sedangkan keluarga miskin tinggal di semi basement yang sempit dan berada di bawah tanah. Jadi visualnya bukan cuma soal bagus, tapi juga jadi bagian dari storytelling, narasi, atau cara bercerita. Selain visual, film Korea juga terkenal banget karena cara mereka bercerita. Menurut saya, salah satu hal yang paling khas dari film Korea itu adalah genre blending atau pencampuran genre. Jadi dalam satu film, kita bisa ngerasain banyak emosi sekaligus. Awalnya lucu, tiba-tiba berubah jadi sad, tegang, dan anehnya itu tetap terasa nyambung. Kadang kita bahkan nggak sadar kalau suasananya udah berubah secara drastis. Misalnya di Parasite tadi, awalnya film itu terasa kayak dark comedy, terus berubah jadi thriller psikologis yang intens banget. Film Korea juga sering mengangkat konflik yang berat dan realistis. Tema yang sering muncul, kesenjangan sosial, tekanan hidup, korupsi, balas dendam, trauma masa lalu, sampai ke kritik terhadap sistem sosial. Mungkin itu juga alasan kenapa banyak penonton merasa film Korea lebih relate secara emosional. Nah, selain itu, ending film Korea juga terkenal nggak biasa. Kalau Hollywood sering kasih happy ending, kalau di film Korea justru sering kasih ending yang ambigu, realistis, atau malah tragis. Kadang setelah filmnya selesai, kita malah jadi kepikiran terus. Dan menurut saya, itu justru jadi daya tariknya. Karakter dalam film Korea. Karakter di film Korea juga punya ciri khas tersendiri. Biasanya tokohnya nggak benar-benar baik atau benar-benar jahat. Mereka tuh abu-abu. Contohnya antihero di Old Boy. Tokohnya punya dendam besar dan melakukan banyak hal ekstrim. Tapi penonton tetap bisa mendalami rasa sakit yang dialami. Mereka punya trauma, emosi, rasa takut, rasa marah, bahkan kadang buat keputusan yang salah. Film Korea juga dipengaruhi konsep budaya Korea yang disebut Han. Han itu semacam rasa sedih, kecewa,
marah, dan luka emosional yang dipendam dalam waktu lama. Makanya, banyak karakter di film Korea terlihat emosional dan penuh tekanan batin. Dan jujur aja, itu tuh yang menjadi film Korea terasa lebih dalam dibanding sekedar hiburan biasa. Yang kedua, pengaruh budaya, sejarah, dan nilai sosial. Kita ke pengaruh sejarah. Estetika film Korea sebenarnya nggak bisa dipisahin dari sejarah negaranya. Korea pernah mengalami penjajahan Jepang, Perang Korea, sampai pemerintahan militer yang cukup keras. Karena pengalaman sejarahnya itu, banyak film Korea yang membawa tema trauma nasional dan ketidakadilan sosial. Makanya, kita sering lihat film Korea yang nuansanya cukup gelap atau emosional. Film dijadikan media untuk menyampaikan keresahan masyarakat. Bahkan kadang film juga jadi bentuk kritik terhadap pemerintah atau sistem sosial. Kita akan nilai sosial Korea. Selain sejarah, budaya Korea juga punya pengaruh besar terhadap estetika film mereka. Masyarakat Korea masih cukup dipengaruhi nilai neo-konfusianisme. Di sana, usia, jabatan, dan status sosial dianggap penting. Makanya, di banyak film Korea, sering ada konflik antara senior dan junior, anak dan orang tua, atau atasan dan bawahan. Dan itu, budaya kolektivisme juga kuat banget. Kadang karakter harus mengorbankan keinginannya demi keluarga atau kelompok. Dan menurut saya, tekanan sosial seperti itu bikin konflik di film Korea terasa realistis. Kita ke nilai lokal, Han dan Jong. Selain Han, ada juga konsep budaya Korea yang disebut Jong. Jong itu rasa kedekatan emosional yang dalam antara manusia, bahkan dengan orang yang bukan keluarga sekalipun. Makanya, hubungan antar karakter di film Korea sering terasa hangat dan emosional. Penonton jadi gampang ikut terikat sama cerita dan karakternya. Kita ketiga, gaya penyutradaraan dan teknik film. Kalau ngomongin teknik film, sutradara Korea terkenal jago banget memainkan emosi penonton. Mereka sering memakai extreme close up atau pengambilan gambar close banget ke wajah karakter. Tujuannya supaya ekspresi kecil sekalipun bisa terasa. Jadi penonton ikut masuk ke emosi karakter. Selain itu, penggunaan warna juga penting banget. Misalnya, warna hangat dipakai buat adegan nostalgia atau kenangan, sedangkan warna dingin dipakai untuk suasana sedih atau tegang. Editing film Korea juga menarik. Saat adegan action thriller, editing biasanya cepat dan intens. Tapi saat adegan emosional, ritmenya bisa lambat supaya penonton ikut merasakan suasananya. Musiknya juga punya peran besar. Kadang musiknya lembut banget, terus tiba-tiba berubah jadi mencekam pas konflik muncul. Dan yang paling menarik menurut aku adalah mise en scène. Jadi semua yang ada di dalam frame itu biasanya punya makna. Mulai dari pencahayaan, posisi karakter, properti, warna ruangan, bahkan arah kamera. Contohnya lagi, di Parasite, rumah keluarga kaya dibuat luas dan modern. Sedangkan rumah keluarga miskin dibuat sempit dan lembab. Itu secara visual langsung nunjukin perbedaan kehidupan mereka. Kita keempat, tujuan estetika film Korea. Menurut saya, tujuan estetika film Korea bukan cuma buat hiburan. Film Korea juga dipakai buat penyampaian kritik sosial dan realita kehidupan masyarakat. Banyak film Korea yang mengkritik kapitalisme, tekanan sosial, persaingan hidup, korupsi, dan ketimpangan ekonomi. Selain itu, film Korea juga fokus membangun emosi yang intens. Makanya penonton sering terasa ikut capek secara emosional setelah nonton film Korea. Karena karakter dan konfliknya terasa realistis. Film Korea juga sering mengajak penonton berpikir, apalagi kalau endingnya terbuka dan tragis. Jadi setelah film selesai, penonton masih mikir pesan yang disampaikan. Yang kelima, respon penonton. Secara lokal, di Korea sendiri, film menjadi bagian penting dari budaya populer mereka. Masyarakat Korea cukup bangga karena industri film mereka sekarang bisa dikenal dunia, apalagi setelah munculnya fenomena Hallyu atau Korean Wave. Kalau secara global, respon penonton terhadap film Korea juga luar biasa. Awalnya film Korea cuma populer di Asia, tapi sekarang sudah mendunia. Contohnya, Parasite yang berhasil menangkan Oscar, terus Squid Game juga menjadi salah satu serial paling populer di dunia. Menurut saya, alasan film Korea gampang diterima global karena walaupun budaya Koreanya kuat, tema yang dibawa sebenarnya universal. Kayak keluarga, ambisi, tekanan kehidupan, kemiskinan, dan ketidakadilan sosial. Jadi penonton dari negeri manapun bisa terasa relate. Jadi kesimpulan estetika film Korea terbentuk dari gabungan visual yang kuat,
cerita yang emosional, karakter yang realistis, serta pengaruh budaya dan sejarah Korea sendiri. Film Korea bukan cuma sekedar hiburan, tapi juga media untuk menyampaikan kritik sosial dan emosi manusia secara mendalam. Dan mungkin itu alasan kenapa film Korea sekarang bisa diterima hampir di seluruh dunia. Oke, mungkin itu aja penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!